Ya, selamat datang di mata kuliah Sistem Programming atau Pemrograman Sistem. Pada modul kali ini kita akan melanjutkan modul sebelumnya. Modul kali ini kita akan membahas yang namanya proses dan memori. Ya, seperti kita tahu, proses adalah suatu bagian dari suatu entitas program, dan memori adalah bagian yang dipakai oleh proses untuk melaksanakan tugasnya. Jadi di sini memori adalah sebenarnya mengakses ke resource hardware memori yang berada di dalam RAM yang digunakan oleh proses, di mana proses tersebut dijalankan oleh prosesor. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi mengenai stat system call. Dan kita pada saat ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai proses dan memori. Bagaimana proses di-create, apa saja komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses, dan bagaimana peran memori agar proses bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi mungkin ini adalah hal-hal yang biasa kita lakukan ketika kita menggunakan komputer, atau kita melakukan programming, kita menjalankan aplikasi tersebut menjadi suatu proses. Jadi proses tersebut dieksekusi oleh komputer kita. Ya, mungkin sebelum dijalankan aplikasi tersebut sebelumnya dikompilasi terlebih dahulu jadi bytecode, baru bisa dirunning. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi di sini bagaimana tahapan-tahapan sehingga suatu aplikasi itu bisa dilayani oleh kernel. Bagaimana kernel bisa melakukan manajemen proses, scheduling, dan juga memanage jumlah memori yang dibutuhkan oleh aplikasi. Ya, jadi kita sebagai end user yang memakai aplikasi mungkin tidak terlalu peduli atau tidak terlalu tahu bagaimana cara untuk mengalokasikan, tapi sebagai programmer atau yang membuat aplikasi, kita harus tahu bagaimana si sistem operasi ini melayani dari aplikasi. Tujuannya apa? Agar kita sebagai pembuat aplikasi bisa membuat aplikasi yang cukup efisien, cukup membantu operating system untuk bisa bergerak lebih baik. Bergerak lebih baik artinya di sini memori yang digunakan tidak terlalu banyak, programnya berjalan dengan baik dan efisien. Ya, jadi tujuan dari dipelajarinya ini agar kita bisa membuat satu aplikasi yang tidak resource hungry, artinya dia hanya mendapatkan resource saja. Jadi kita berharap setelah perkuliahan ini kalian bisa memiliki pemikiran bahwa ketika membuat aplikasi, kalian harus bisa membuat aplikasi yang efisien. Ya, aplikasi yang bisa secara efisien menggunakan resource yang ada di dalam komputer tersebut. Ya, di sini study case-nya adalah memori. Oke, ya, di dalam suatu proses ya ada beberapa terminologi yang nanti kita akan bahas. Ya, ada proses dan juga ada program. Seperti kita tahu bahwa suatu proses itu merupakan bagian dari program yang besar. Jadi program terdiri dari beberapa proses yang digabungkan satu sama lain, ya, sehingga membentuk fungsionalitas utuh. Ya, itu adalah program. Nanti kita akan juga lihat ada yang namanya proses ID dan parent proses ID. Ketika kita menjalankan suatu aplikasi, biasanya kita memiliki yang namanya parent proses, karena sebelum kita menjalankan proses pasti ada proses sebelumnya yang menjadi orang tuanya atau ancestornya. Ya, jadi paradigmanya di sini adalah ketika kita membuat atau membuka suatu aplikasi di terminal, otomatis terminal itu bisa menjadi parent prosesnya, ya. Karena sebelum program itu dijalankan atau proses itu dijalankan, ada proses sebelumnya yang dijalankan. Lalu berikutnya kita akan coba melihat bagaimana layout dari suatu proses dalam penggunaan memori. Jadi secara garis besar kita akan melihat apa saja yang layout dari suatu proses sehingga resource memori bisa dipakai oleh proses tersebut untuk menjalankan kebutuhannya.
Lalu kita akan bahas juga di sini yang namanya virtual memory management. Di sini akan dijelaskan bahwa ketika kita mengeksekusi program atau mengeksekusi proses, kita tidak langsung menaruh proses tersebut ke dalam RAM kita atau physical address RAM kita, tapi ada mekanisme page table dan virtual memory yang difasilitasi oleh kernel agar semua penggunaan memori bisa lebih optimal. Ya, jadi dibanding kita harus mengakses langsung ke dalam RAM physical address, virtual memory membantu kita agar manajemen memori dilakukan dengan baik. Terus kita juga akan memvisit yang namanya command line argument, namanya ARGC dan ARGV. Mungkin ini sudah hampir di semua programming language ada argument count dan argument vector. Terus ada environment list. Untuk menjalankan program kita butuh environment yang didefinisikan terlebih dahulu. Ya, jadi pertama adalah perbedaan antara proses dan program. Sebenarnya proses itu merupakan subset dari program. Jadi proses ya bagian dari program yang dieksekusi. Kalau program di sini adalah beberapa proses digabungkan sehingga memiliki fungsionalitas tertentu. Ya, misalnya program word processor. Ya, di situ ada proses untuk ambil file, ada proses untuk save file, ada proses untuk edit file, ya, jadi macam-macam proses di sana. Nah, jadi kita akan coba bahas yang entity terkecil dulu, yaitu suatu proses, ya, dimana ketika kita menjalankan proses ada resource yang harus dialokasikan oleh kernel agar si proses ini bisa berjalan. Ya. Paling mudahnya kalian bisa lihat di task manager kalian atau lihat di top, ya, kalau kalian pakai Linux atau pakai macOS kalian bisa lihat proses yang sedang berjalan di sana. Jadi kalau kita lihat sekilas, ya, misalnya kita buat top, ya, kita akan lihat di sini adalah jenis proses yang sedang berjalan di komputer yang saya pakai. Ya, proses-proses ini punya PID di sini, ya, punya PID, utilisasi prosesornya dilihat berapa, terus memorinya juga berapa yang dipakai. Oke, nah kalau kita lihat memang proses itu ada ratusan bahkan ribuan proses di dalam satu komputer, ya, makanya harus di-manage dengan baik. Oke, di sini ada beberapa yang mungkin kita bisa lihat, ya, di dalam sebuah program ada beberapa yang bisa kita identifikasi. Misalnya assembler output, ya, a.out, terus ada common object file format, terus ada ELF, executable enable format. Jadi yang bisa dieksekusi menjadi suatu program itu adalah sesuatu yang executable. Kalau di Windows kalian bisa lihat exe. Kalau di Linux ya yang sudah diubah modesnya menjadi executable itu baru bisa execute, ya, artinya dia memang diperuntukkan untuk dieksekusi, ya, entah itu exe file atau executable file. Masing-masing OS punya cara yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya tetap sama, yaitu executable file. Nah, jadi di sini di dalam suatu proses atau program ada beberapa terminologi. Di sini ada, nanti kita lihat ada layer data, ya, terus ada layer tabelnya, terus ada shared libraries-nya, terus ada program entry point-nya. Jadi biasanya kalau kita mendefinisikan suatu program ada integer main. Nah, integer main itu adalah entry point terhadap satu program. Jadi dimulainya program tersebut mulai dari integer main. Oke, nah kita bisa tahu bahwa suatu proses sedang berjalan jika dia memiliki yang namanya proses ID. Proses ID ini merupakan satu identifier buat suatu proses, ya. Jadi kalau kita lihat ada PID di sini dan dijalankan oleh sebuah user, ya. Ini adalah PID yang memang
inisialisasi agar kita bisa mendapatkan unique identity dari suatu proses. Proses tersebut bisa kita kill, ya, bisa kita create atau bisa kita kill juga. Kill itu dalam artian nanti kita akan belajar yang namanya kill itu sebenarnya kita mengirimkan sinyal, ya. Pada modul sebelumnya mungkin saya pernah membahas, ya, namanya kill, kita memberikan sinyal, yaitu sinyalnya nanti bisa sinyal untuk kematian, ya, untuk membunuh proses tersebut. Salah satunya itu. Ya, tapi di sini kita bisa lihat ada beberapa proses, ya. Kalau kita lihat, misalnya saya mencoba untuk menjalankan suatu proses, ya, vi ari.txt misalnya. Coba kita pakai nama lain. Nah, berikutnya saya akan coba buka jendela baru yang ingin melihat proses tersebut. Ya, saya buka di sini ps-ef. Ya, saya lihat. Misalnya, nah di sini ada program, ya, 1304305, ya. Di sini program tersebut berjalan dengan PID, ya, ini adalah PID-nya 1304305. Kalian bisa lihat di dalam folder proc, biasanya kita akan menemukan representasi dari proses ini dalam bentuk folder. Di situ informasi mengenai program ini sudah cukup banyak, ya. Misalnya kita masuk ke cd proc 1304305. Ya, kalau kita lihat di sini, kita lihat environment yang kita pakai misalnya. Ya, ini adalah environment yang saya pakai ketika menjalankan program VI tadi. Atau saya mau melihat di sini, sebentar. Saya mau lihat di sini misalnya CMD line atau komen pada saat saya menjalankan program tersebut. Ya, environment itu adalah library atau bisa kita bilang suatu variabel yang didefinisikan di awal pada saat program itu sebelum dijalankan. Kalau kita lihat CMD line ini adalah komen program tersebut. Saya menjalankan vi ari.w.txt, ya. Pada bab ini Anda sudah mempelajari bagian pertama dari proses. Seperti kita tahu bahwa proses memiliki beberapa properties. Anda sudah mempelajari CMD line di bagian pertama ini, dan nanti pada video berikutnya Anda akan mempelajari mengenai environment dan beberapa properties untuk mendukung sebuah proses dapat berjalan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bisa bermanfaat.